Bismillahirrahmanirrahim. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kitab, amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Ketika Rasulullah sudah selesai di dalam urusan perjanjian Hudaibiyah itu, Rasulullah memerintahkan para sahabatnya. Kata beliau, in harul hadya wahliqu. Potonglah sembelihan kalian dan bercukurlah. Maka kata perawi, fawallahi ma qama rajulun minhum. Demi Allah, ya, tidak ada sahabat itu yang memenuhi seruan Rasul. Nggak ada yang berdiri untuk nyembelih hewan kurban. Raja'a ayyuhditsallahu amran. Sahabat itu bukan membangkang kepada Rasul, tapi berharap Allah subhanahu wa ta'ala itu membuat satu perkara untuk Rasul, yakni menegur Rasulullah. Ya, kalau nanti turun wahyu membatalkan perjanjian Hudaibiyah itu. Ya, di dalam Zadul Ma'ad dikatakan Rasul itu sampai 3 kali ngomong begitu. Potonglah hewan kurban kalian dan cukurlah rambut kalian. Ya, tahallul. Suruh seperti itu 3 kali, tapi sahabat tidak ada yang mengindahkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala tidak seorang pun dari mereka berdiri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri kemudian memasuki tendanya Ummu Salamah. Jadi beliau mungkin juga rasa gimana ini punya sahabat ini padahal murid terbaik gitu. Kita bisa bandingkan, ya bayangkan sendirilah kita sebagai guru nyuruh murid nggak ada yang mau. Maka Rasulullah masuk kepada tendanya Ummu Salamah kemudian menceritakan apa yang beliau dapati dari para sahabat. Nah, ini ungkapan Ummu Salamah yang patut kita garis bawahi. Beliau katakan, ya Rasulullah, atuhibbu dzalika. Wahai Rasulullah, apakah engkau menyukai yang demikian? Yakni menyukai agar orang-orang itu taat kepada engkau. Ukhruj, maka keluarlah engkau wahai Rasulullah. Tsumma la tukallim ahadam minhum kalimah. Kemudian engkau nggak usah ngomong satu kata pun. Hatta tanhara budnaka wa tad'u halikak fayahlikak. Hingga kemudian engkau sembelihlah hewan kurban engkau dan engkau panggillah tukang cukur untuk mencukur engkau. Faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa kharaja wa lam yukallim ahadam minhum. Maka Rasulullah kemudian berdiri keluar, tidak kemudian berbicara kepada seorang pun dari sahabat, hingga beliau menyembelih korban, kemudian memanggil tukang cukur dan meminta untuk mencukur beliau. Tatkala sahabat melihat itu, ja'ala ba'duhum yuhalliqu ba'dan. Maka sebagian akhirnya mencukur yang lain. Ini cukup panjang ceritanya ya. Apa yang bisa kita garis bawahi dari kisah ini di dalam dunia pendidikan? Kadang menyuruh itu nggak cukup. Perlu praktek langsung. Praktek. Kita misalnya punya anak-anak suruh buang sampah. Tidak mau. Ayo buang sampah, nggak mau. Cobalah, kitanya buang sampah aja sendiri. Nanti anak-anak insya Allah juga akan, kasihannya lah Pak Guru buang sampah. Tapi kita nggak tahu juga ada anak-anak yang nggak punya adab, nanti lihat gurunya buang sampah, tinggal nunjukkan, Pak Guru ini sampah banyak. Bisa jadi begitu. Di rumah anak disuruh menghafal, misalnya tidak mau. Nggak mau. Cobalah bapak ibunya menghafal. Bapak ibunya yang menghafal. Anak suruh tadarus nggak mau, bapak ibunya langsung praktek. Ajak anak ini tadarus Quran, baca-baca sama-sama. Itu salah satu cara yang ditunjukkan oleh kisah ini. Hal yang sederhana sebetulnya, sederhana. Ajak sama-sama. Manajer menyuruh anak buah untuk kontak. Nggak kontak-kontak, coba manajernya yang kontak. Kadang kita itu cuma nyuruh-nyuruh aja. Kontak aja bareng-bareng. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal.
perilaku itu lebih fasih daripada ucapan lidah. Padahal gurunya itu Rasulullah. 3 kali menyuruh. Kemudian yang disuruh itu siapa? Wa fihim kibarus sahabah wa suyufuhum. Di antara sahabat itu adalah sahabat besar, sahabat senior. Tetapi meskipun begitu, guru terbaik, muridnya terbaik, tidak mereka itu segera memenuhi perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Bukan karena mereka itu ingkar kepada Rasul, tapi dalam benak mereka itu mereka menunggu kalau turun wahyu yang membatalkan perjanjian Hudaybiyah itu. Karena dalam pikiran mereka ini nggak menguntungkan umat Islam. Ini penting sekali, qudwah, ya, contoh praktis dari seorang guru.